Namo Buddhaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jocelyn dengan NPM 2141003 dari kelas 1 BUMD Universitas Internasional Batam. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lambang-lambang dalam agama Buddha beserta meluruskan beberapa pandangan yang salah terhadap agama Buddha oleh masyarakat umum. Silakan simak penjelasan berikut. Terima kasih. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa arti dari simbol. Dilansir dari Wikipedia, simbol berasal dari bahasa Yunani, yaitu simbalo, yang artinya melempar bersama-sama, melempar atau meletakkan bersama-sama dalam satu ide atau gagasan objek yang kelihatan, sehingga objek tersebut mewakili gagasan tersebut. Dan secara sederhana ataupun secara umum, simbol ataupun lambang dapat diartikan sebagai sesuatu yang terlihat atau kasat mata yang dijadikan objek dalam melambangkan atau menandakan arti dari suatu makna dan maksud tertentu. Umumnya, makna dan maksud tertentu itu tidak kasat mata ataupun tidak terlihat. Dan berikutnya saya akan membahas pandangan umum masyarakat yang salah terhadap agama Buddha. Agama Buddha sering dianggap menyembah berhala. Sering kita temui banyak masyarakat yang menganggap agama Buddha sebagai penyembah berhala dikarenakan umat agama Buddha sering menyembah patung atau rupang Buddha melalui persembahan buah-buahan, bunga, dan sejenisnya. Pandangan tersebut sesungguhnya merupakan salah besar, karena sesungguhnya umat Buddha bukan menyembah patung dengan buah-buahan ataupun bunga. Persembahan kepada patung Buddha dengan mempersembahkan bunga, buah, dan lainnya sesungguhnya memiliki arti dan makna tertentu. Berikut akan kami jelaskan secara rinci mengenai masing-masing simbol dan lambang dalam agama Buddha. Lambang-lambang dalam agama Buddha yang pertama adalah rupang ataupun patung Buddha. Banyak orang yang menganggap bahwa umat Buddha sebagai penyembah berhala dikarenakan mereka sering melihat umat Buddha menyembah ataupun memuja patung Buddha. Padahal sesungguhnya rupang ataupun patung Buddha hanyalah sebuah objek yang dijadikan sebagai simbol ataupun lambang dari Buddha, bukan sebagai objek yang disembah oleh umat Buddha. Yang sesungguhnya disembah oleh umat Buddha adalah Tiratana, yang pada umumnya disimbolkan ataupun dilambangkan melalui patung dan rupang tersebut. Lambang-lambang dalam agama Buddha yang kedua adalah lilin. Lilin merupakan simbol dari penerangan cahaya yang menerangi jalan yang akan dilalui oleh siapa saja untuk mencapai tujuannya. Lilin juga melambangkan suatu pengorbanan diri yang tulus. Sebagaimana yang kita ketahui, lilin yang disulut dan meleleh merelakan tubuhnya habis terbakar untuk memberikan cahaya kepada yang lain. Dan yang selanjutnya adalah dupa atau hyo. Dupa dikenal akan wanginya yang akan tersebar ke segenap penjuru arah. Demikian juga dengan nama harum atau baik seseorang akan menyebar ke seluruh penjuru arah melalui perbuatannya. Namun harumnya dupa tidak bisa melawan arah angin, hanya kebaikan dan nama baik yang bisa melawan arah angin. Lambang-lambang dalam agama Buddha yang keempat adalah bunga. Persembahan bunga-bunga yang segar dan indah, yang kemudian bunga tersebut akan menjadi layu, tidak wangi, dan warnanya juga akan berubah. Mengingatkan kita pada ketidakkekalan semua benda, termasuk kehidupan kita. Ini mendorong kita untuk menghargai setiap momen dalam hidup kita dan tidak terikat padanya. Dan lambang selanjutnya adalah air. Persembahan air melambangkan kesucian, kemurnian, dan ketenangan. Ini mendorong kita untuk melatih tindakan, ucapan, dan pikiran kita untuk mendapatkan sifat-sifat di atas, yaitu kesucian, kemurnian, dan ketenangan. Lambang-lambang dalam agama Buddha yang keenam adalah buah-buahan. Buah melambangkan hasil dari suatu perbuatan atau keberhasilan atas segala usaha yang telah dilaksanakan. Setiap perbuatan atau usaha yang dilakukan suatu saat nanti akan membuahkan hasil ataupun akibat. Berbuat baik akan berakibat kebahagiaan, sedangkan berbuat kejahatan akan berakibat penderitaan. Konsep karma juga dapat direpresentasikan melalui buah-buahan. Benih apa yang kita tanam adalah apa yang kita petik. Lambang-lambang dalam agama Buddha yang berikutnya adalah roda dharma. Dalam bahasa Pali disebut sebagai Dhammacakka. Roda dhamma dengan 8 jari-jari melambangkan jalan mulia berunsur 8 atau Hasta Arya Magga.
yang mengandung unsur-unsur berikut, yaitu yang pertama pandangan benar, yang kedua pikiran benar, ketiga ucapan benar, keempat perbuatan benar, kelima mata pencaharian benar, keenam usaha benar, ketujuh perhatian benar, dan yang terakhir kedelapan konsentrasi benar. Lambang-lambang dalam agama Buddha yang kedelapan adalah Siripada. Jejak kaki Buddha dalam bahasa Pali disebut sebagai Siripada. Siri artinya mulia dan pada artinya jejak ataupun kaki. Bekas tapak kaki ini melambangkan kehadiran Buddha di dunia. Konon Buddha Gautama meninggalkan jejak kaki yang memperlihatkan gambaran cakra di atas batu di tepi sungai Namada, India, atas permintaan Raja Naga untuk dijadikan sebagai objek penghormatan. Dan lambang-lambang dalam agama Buddha selanjutnya adalah swastika. Swastika Buddhis melambangkan penyangkalan terhadap keduniawian. Untuk bisa bahagia, kita harus melawan arus keduniawian, yaitu mengurangi keinginan yang tidak bermanfaat. Kata swasti dalam Sanskerta atau swati dalam bahasa Pali berarti selamat sejahtera. Lambang-lambang dalam agama Buddha yang terakhir adalah bendera Buddhis. Seperti yang kita ketahui, bendera Buddhis terdiri dari beberapa warna, dan masing-masing warna juga mengandung makna ataupun artinya masing-masing. Yang pertama adalah warna biru. Warna biru berasal dari warna rambut Buddha yang berarti bakti. Yang kedua adalah kuning emas, yang berasal dari warna kulit Buddha yang melambangkan kebijaksanaan. Yang ketiga adalah warna merah tua yang berasal dari warna darah Buddha, melambangkan cinta kasih tidak memandang siapapun, tanpa pamrih dan ikhlas. Dan yang keempat adalah putih dari warna tulang dan gigi Buddha yang melambangkan kesucian. Yang kelima adalah warna jingga yang diambil dari warna telapak tangan, kaki, dan bibir Buddha yang melambangkan semangat. Dan yang keenam adalah gabungan kelima warna tersebut dikenal dengan istilah prabaswara, yang berarti bersinar sangat terang atau cemerlang. Jadi kesimpulannya, dari penjelasan-penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa sesungguhnya simbol ataupun lambang dalam agama Buddha tidak semata-mata dijadikan objek persembahan tanpa suatu alasan. Masing-masing dari simbol dan lambang dalam agama Buddha mengandung arti dan maknanya sendiri terkait penghormatan kepada Buddha dan unsur-unsur yang berkaitan dengan kehidupan. Jadi pandangan mengenai umat Buddha sebagai penyembah berhala adalah salah besar. Karena sesungguhnya simbol ataupun lambang-lambang tersebut hanya dijadikan simbol atau lambang dari objek pemujaan yang merepresentasikan makna dari masing-masing unsurnya. Semoga melalui video penjelasan ini dapat memberikan pengertian dan pandangan yang lebih benar terhadap agama Buddha. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Namo Buddhaya.